Operasi pencarian terhadap dua remaja perempuan yang terseret arus di air terjun Kampung Parampangi, Desa Bontomacini, berakhir duka. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di pesisir pantai Kampung Kaili, Kecamatan Bisapu, pada Senin, 13 April 2026, pagi. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawan Amin, membenarkan penemuan kedua jenazah tersebut pada hari kedua pencarian oleh tim SAR gabungan. Benar, kedua korban atas nama Eva, 18, dan Dila, 15. Telah ditemukan oleh warga dan tim SAR gabungan di area pesisir pantai sekitar pukul 7.40 WITA dalam kondisi meninggal dunia, ujar AKP Gunawan Amin saat dikonfirmasi, Senin 13 April. Kasat Reskrim menceritakan ihwal. Peristiwa naas ini bermula pada Minggu 12 April sekitar pukul 13.30 WITA. Kedua korban bersama 5 rekan lainnya mengunjungi air terjun Parampangi untuk berwisata. Saat sedang asyik berfoto di sekitar aliran air, debit air tiba-tiba meningkat drastis. Korban terjebak di tengah arus yang tiba-tiba menjadi deras. Rekan-rekan korban sempat berupaya menolong dengan melempar tali. Namun karena kuatnya arus, korban tidak mampu menjangkau tali tersebut dan hanyut menuju Sungai Cekala, jelas AKP Gunawan Amin. Pencarian yang dilakukan sejak Minggu sore sempat dihentikan karena cuaca dan jarak pandang, sebelum akhirnya dilanjutkan pada Senin pagi. Jenazah pertama, Dila, 15, ditemukan oleh seorang warga bernama Haji Making dalam kondisi tersangkut di lokasi budidaya rumput laut. Tak lama berselang, jenazah kedua, Eva, 18, ditemukan oleh warga bernama Ahmad di area pemacu ombak, sekitar 500 meter dari lokasi penemuan pertama. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-66 tahun Kabupaten Baru Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di kantor Bupati Baru, Senin 13 April. Kehadiran wali kota yang akrab disapa API ini menegaskan penguatan sinergi antar wilayah di Sulawesi Selatan. API tampil mengenakan jas tutu, berwarna kuning, didampingi Ketua TP-PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, yang anggun dengan balutan baju bodo senada. Keduanya disambut hangat jajaran kepala daerah Sulsel di rumah jabatan Bupati Baru sebelum bersama-sama menuju lokasi acara. Peringatan HUT Baru berlangsung hikmat, diisi dengan sambutan Bupati Baru, Andi Ina Kartikasari, serta arahan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, yang mendorong momentum ini menjadi ruang penguatan kolaborasi pembangunan antar daerah di Sulsel. Pada kegiatan tersebut, API menegaskan posisi strategis Baru sebagai daerah dengan potensi besar sekaligus salah satu daerah penyangga yang memiliki hubungan kuat dengan Kota Makassar. Hari ini kita berada di Kabupaten Baru, merayakan hari jadinya yang ke-66. Ini adalah daerah dengan potensi luar biasa, baik dari sisi kekayaan alam, keindahan, hingga potensi ekonomi, ujarnya. Ia lantas mengucapkan selamat hari jadi kepada daerah Baru dan menyampaikan harapan agar hubungan Kabupaten Baru dan Kota Makassar dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama lintas wilayah yang saling menguatkan berbagai sektor. Atas nama pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-66 untuk Kabupaten Baru. Semoga semakin maju, dan kita bisa terus membangun kolaborasi yang lebih baik ke depan, tambahnya. Tak sekedar menghadiri seremoni perayaan HUT Kabupaten Baru, API bersama Melinda turut menyambangi booth UMKM perwakilan Kecamatan se-Kabupaten Baru. Sebagai wujud nyata dalam kepedulian sosial, Indomaret menggelar agenda donor darah pada Senin 13 April. Bertempat di gedung TC Office Indomaret Cabang Makassar, kegiatan ini tidak hanya terbuka untuk seluruh karyawan Indomaret namun juga bagi umum atau masyarakat yang ingin mendonorkan darah. Indomaret menggandeng Palang Merah Indonesia, PMI, Makassar untuk melaksanakan acara tersebut. Agenda ini sendiri digelar mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 14 WITA. Tercatat, jika donor darah ini menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan. Pada kesempatan kali ini, ditargetkan pendonor tembus lebih dari 100 orang. Hadir langsung dalam agenda tersebut Deputi Branch Manager Administrasi, DBM-ADM, Indomaret, Limas yang sekaligus berpartisipasi menjadi pendonor darah. Salah seorang karyawan Indomaret, Rahmat, menyebut donor darah ini telah dilakukannya beberapa kali. Saya donor darah paling sering di sini sudah 6 kali. Nantinya, dilakukan pemeriksaan oleh PMI sebelum menjalani donor darah, terangnya. Ia turut mengajak para generasi muda untuk rajin mendonorkan darah.
Selain bermanfaat untuk orang lain, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan diri. Kita juga masih muda, di mana kondisi masih bagus. Proses darah kalau kita memang masih sehat secara olahraga, makan, tidur teratur, semuanya pasti akan bisa kembali pulih darah yang sudah didonorkan, ujarnya. Pasca kita dari Jakarta bertemu dengan ketum atau bertemu pengurus DPP apa saya? Baik, kemarin saya ke Jakarta itu menghadiri halal bihalal di DPP sama Pak Sekretaris Pak Rahman Pina. Itu sekalian juga saya mempertanyakan jadwal Musda untuk Sulawesi Selatan. Tapi kan ini masih ada 3 provinsi yang belum. Kemarin Sulut sudah selesai dan masih ada 2. Dan insya Allah Sulsel ini terakhir. Dan mudah-mudahan Musda di Sulsel ini April ini, cuma tanggalnya lagi yang masih kita menunggu. Kemarin ada berita beredar tanggal 18, itu juga kita mau memperjelas karena Pak Ketum mendampingi Presiden ke luar negeri. Pak Muhyiddin juga ada kunjungan ke luar negeri dan dia balik diperkirakan sekitar tanggal 17. Jadi kalau Musda tanggal 18 saya yakin ya, dan pasti insya Allah April ini Sulsel Musda, dan itu kemungkinan Musda terakhir di Indonesia. Memang terakhir Sulsel itu. Nah, untuk pendaftaran sendiri kalau persoalan pendaftaran kan urusannya SC ya, bukan urusan saya, urusannya SC. Jadi nanti di SC aja kita pertanyakan. Yakin kalau sudah